dan memegang sawah kok syak ini kok. Lismar sama Muktansur itu. Itu yang masih. Sampai dia mewakafkan tahfiz itu tanpa izin. Dengan alasan karena nggak ada yang doain. Jadi orang tuanya. Jadi saya minta inian dari Buya, pencerahan bagaimana saya harus ini lagi. Tentu diulang kembali musyawarah. Kau masalah kan macam kau. Jadi diulang musyawarah. Dimak kesepakatan bersama. Yang superior itu adalah kau kan. Untuk tahfiz 8 kali 20. Iya. 8 kali 20. Itu pun kan enggak masalah tuh. Enggak masalah kalau memang untuk itu, malah kita juga kita perluas juga nggak apa-apa. Iya. Tapi ada izin bagi ahli waris yang berempat. Iya. Itu kan perlu. Tidak ada masalah di belakang. Ini dia bikin tahfiz ini atas nama dia pribadi, Bu ya. Sudah sama anak-anaknya si Lismar itu. Udah disebut sama dia ahli warisnya, anaknya Lismar. Ikut dalam wakaf tahfiz ini. Dia wakafkan atas nama pribadi berdua. Kita ajak musyawarah, nggak mau dia. Kalau orang tua kita tuh selamat, kampung sawah yang beli selamat, dan kita yang tinggal pun selamat. Asal kebaikan kamu ada masalah. Kau pribadinya lah, tapi walaupun disuruh pribadi, mendapat untuk menyembuhkan pribadi surah. Bukan orang tua, walaupun suratnya pribadinya. Dan penentuan kayak surat itu. Iya. Penentuan kau lah orang yang berhak. Masuknya kan tahfiz. Ya itu tahfiz. Tahfiz. Kalau Aset yang untuk lain sawah itu jangan. ya Nah, itu untuk tahfiz mungkin kita bisa maklum, kita sokong lah kasarnya. Kalau lah dia mewakafkan sendiri, dia mengakui mau dirubah, akan mau bersedia dirubah. Ahli waris termasuk yang mewakafkan dengan ahli waris. Dari seorang berubah ke 5 bersaudara ini yang punya. Ya, itu yang berlima yang sudah terus yang mewakafkan. Iya. Betul. Warisnya anak dari berlima yang anak cucunya, kan itu boleh, jadi terang. Iya. Kalau macam ini kan istilahnya ada penggelapan, penipuan. Itu. Ini kalau lari ke hukum nanti bahaya kan itu. Kita nggak mau ke situ, kita mau keluarga mau. Maksudnya biar kita tuh musyawarah. Sama aset lain. Damai-damai kan. Nah, Iya. Tadi ya. mengenai sawah yang lain itu kan cukup luwe, cukup besar. Iya. Nah itu punya Balimo, nah dia kuasai satu orang dari tahun 49 sampai kini. Itu permasalahannya, mereka nggak mau. Mereka mau mengalah, yang depan diambil, nah kita dikasih ke belakang, posisi baik diambil semua. Kesannya seperti itu. Itu ulatnya di situ. Ini pakai cara ini kita ikutin, mereka hindar lagi. Kita harus sabar-sabar, tapi ya itu caranya. Kalau di hukum Islam itu, Bu ya, yang kalau kita untuk iniin hak itu bagaimana, Bu ya? Iya, kalau kita menuntut hak itu kan boleh. Betul. Boleh menuntut hak. Itu melalui jalur. Contohnya, kalau tentu jalur hukum ini. Di hak waktu juga harus sudah pertahankan. Andai kata tidak bisa mempertahankan, berartinya berbuat tidak sesuai dengan ketentuan. Andai kan tidak bisa dipertahankan, Allah nanti akan hukum. Tapi kalau masih bisa dipertahankan dengan secara damai, insyaallah di kedua belah pihaknya tidak masalah. Ini tidak ada sangkutan juga Allah, awak pun tidak ada sangkutan. Bila tidak mau didamaikan, ya terserahlah sangkutan juga Allah aja nanti. Termakan hak orang. Ya dah. Iya. Kalau termakan hak orang, umpama saja kita beribadah. Sebetulnya di dunia itu lebih bagus rugi. Ada orang berbuat salah, kita nggak mengingatkan, padahal kita punya kemampuan itu, kita terbawakan secara tidak langsung akibat yang ditimbulkan berdampak ke kita kan itu. Kalau lah kita sudah mengingatkan, berupaya juga masih begitu, udah wajib kita hilang udah. Iya. Tugas kami ingatkan.
Dia laksanakan apa dia laksanakan? Nah, dia berhadapan dengan Allah. Betul. Wajib kita hilang ya, sunnah Iya, tinggal kita. iya. Udah diskusi 1 bulan lah, udah baik. Memang menghindar gimana orang kalau mengucap besok berubah, mengucap besok berubah. Kan manusia yang dipegang. Iya. Iya, kebanyakan nanti kan tak mengerti. Ungkapannya itu menjadi bebannya. Kalau betul ungkapan nggak pindah-pindah, jadi beban. Nabi mengatakan kulu kalamu bini Adam alaihi. Setiap pembicaraan anak Adam ini beban berat untuk mereka. Kalau benar. Kalau kita mempergunakan akal semata-mata, biasa dunia apa? Iya. Tapi di balik itu ada orang yang berkuasa dan kamu intil kerajaan dan kamu beri ganjaran di kerajaan. Kalau takkan itu bisa saja. Mangasi bisa dunia. Dan haram itu tidak donan haram, donan haram itu nanti ketujuh. Teman ketujuh adalah Halal. Ya alhamdulillah. Punya nggak ada? Iya, iya Bu ya. Ya udah. Saya tanya dulu ya. Alah, deh. Udah ada. Tahu ya? Iya. Betul. Di amak siapa? Ya. Dinginan dari Padang. Oh, ada. Iya, Iya. Nah, kan Isko kan dulu tetini. Ini ya. Aku di Padang tinggal surang Ada punya anak. Saya tinggal sendiri. surang Ya, berapa? di Tetini. Ya. Ada ampe. Oh, lempar. Oh. Ada Jadi ampe orang gobah. surang saya. Saya berlima. Ah. Bersaudara saya bungsu. Oh, itu. Tapi udah nggak ada semua Bu ya. Oh, itu. Udah meninggal semua kakak saya, jadi tinggal ponakan-ponakan. Di Padang di mana tuh? Sebetulnya mami saya tuh Melayu. Dari Malaysia. Iya. Jadi ketemu Bu Yani di Payakumbuh. Payakumbuh terus ke Padang katanya. Ke rumah sampai istirahat enggak ada orang bersih kok. Jadi untuk saya ini lagi ke Mutansur ini, apa yang harus saya ini Bu ya? Kita menyampaikan yang saja kan. Iya. Bagaimana kalau kita bersama makan? Diterima lagi maksud. Bagaimana kalau kita bersama makan? Masih ada yang perlu bertanya, tanya nggak apa-apa. Nanti mau nanya. Yang penting kita Yang- mengingatkan. Kajian yang itu apa namanya? Ingin hak, memakan hak orang. Itu ini hukum-hukumnya apa tuh Bu ya? Ya, tidak boleh. Intinya kan itu haram. Haram. Hak orang itu walaupun sebilah pagar, ya ranting pagar. Kalau hak orang diambil, kembalikan nanti. Jadi ini menurut Buya ini sah. Kalau sah. Lah diketahui oleh negari kan, kesasi semacam. Bukan pusako tinggi kan Bu ya? Nah, aku pribadi, kan. Pribadi. Dijual kepada Lembang Alam ya. Iya, Rustam Lembang Alam. Berartilah haknya tuh. Nggak pusako tinggi itu. Bisa negara ya. Ya iyalah. Kalau lainnya punya itu ada muda waris, mawaris namanya, dibagi menurut cara agama. Iya. Ya kalau kita ini itu Ya. punya mama Ren itu keponakan ya. Itu yang Sekolah tinggi. Nah, kalau dari kamu kenakan nggak berhak. Ini jatuhnya ke agama ya Bu ya? Kalau ke kamu yang berhak itu anak, saudara, ibu, bapak, istri, kalau suami yang suami ke istri. Kalau pusako tinggi itu apa tuh Bu ya ininya? Saya Itu nggak nggak ngerti. tahu. Mana nggak tahu siapa yang punya, nggak tahu. Di kalau pusako tinggi itu niat orang dulu harus kenakan.
Yang menguasai itu yang perempuan, kematian yang perempuan. Itu tidak bisa nih, aku dijual sama dia. Harus diwariskan ke anak-anak. Tapi kalau pusat korenda, pas pencarian anak, harus dibagi menurut tahu. Itu tidak bisa. Kalau pusat tinggi tidak bisa tidak tahu asalnya. Malah ini dibilangnya bisa jadi pusako tinggi katanya. Dari rendah ke tinggi. Telah dijual ke pribadi. Iya. Telah dijual ke pribadi. Kalau pribadi yang belilah milik pribadi. Anak-anaknya keluar turunannya. Udah intinya enggak. Udah. Udah. Kan insya Allah hari Rabu saya pulang balik karena ini harus kontrol, kan ada jantung habis pasang ring itu. Karena ini belum selesai Bu ya permasalahannya, saya diombang-ambing sehari bilang iya, untuk nunggu tanda tangan dia aja sampai berminggu-minggu, berarti kan dia tidak menginginkan. Dia tetap mau memiliki, nggak mau berbagi sama yang berhak, sama yang mempunyai hak. Tuh. Saya harus menemui dia lagi atau bagaimana Bu ya? Sebagusnya Temui. Oh gitu. kamu tidak tahu mobil itu? Sama siapa? Ya, Samsudin nggak kenal? Belum pernah ketemu? tidak tahu. Oh. Beliau Kalau kata orang Samanci gitu. beliau namun itu dia tahu. Oh. Tidak pernah masuk. Nggak pernah ketemu? Tidak pernah. Dia kan Buya merantau itu dari Bujang. Iya. Jadi dia dari umur 15 tahun. Terus dia masuk Angkatan Laut. Dia sempat berkeliling sama kapal, kata Buya tuh ada cerita ke saya. Berlayar. Karena dia tuh jiwanya tuh jiwa pemimpin, nggak mau ini sama orang, jadi dia buka usaha. Dia buka rumah makan. Kebetulan dekat istana kan. Ada tempat. Dia dagang tuh bukan langsung enak Buya. Dari gerobak katanya Buya tuh cerita. Nah alhamdulillah punya 1, punya 2. Tuh. Yang di kampung ini adik-adiknya Buya yang cari uang, yang jagain sawahnya ada kakaknya, ada adiknya tuh yang ibunya si Mancun itu. Sampai digade-gade aja ayah saya yang nebus. Udah gade deh, datang deh ke Jakarta. Wan, aku sawanan Niko digadai. Tuh kata adiknya tuh, tebusin. Ya namanya kakak beradik. Intinya kalau ibaratnya ini kan hari Rabu saya kembali ke Jakarta Bu ya. Sebelum itu ditemuin apa nggak usah? Kalau nanti ada sesuatu yang tak baik, Nggak usah. serahkan kepada Allah. Pada Allah aja. Maaf ngerepotin waktu Bu ya. Enggak.